lagi dengan News Channel. Anak anggota Banser NU yang dikeroyok sampai koma oleh beberapa pemuda namanya David terbaring karena luka yang sangat serius di kepalanya. Kronologisnya, David punya mantan pacar namanya Agnes yang berpacaran dengan Mario Dandi Satrio. Mario ini cemburu kepada David yang akhirnya dijebak, lalu diculik dan dihajar sampai koma. Ini foto-foto kemesraan Agnes dengan Mario. Dan David adalah masa lalunya. Kasus ini viral karena Banser NU yang tidak terima penganiayaan ini terjadi dan mendesak polisi untuk segera memeriksa kasus ini. Mario akhirnya ditangkap dengan ancaman hukuman yang berat dengan dasar penganiayaan. Tapi yang membuat kasus ini tambah viral adalah ayahnya Mario ternyata pejabat Dirjen Pajak Eselon 2. Ini adalah kondisi David yang terbaring di rumah sakit. Sebenarnya bukan jabatan ayahnya yang bermasalah, tapi perilaku Mario yang di media sosialnya tampil mewah. Di usia yang sangat muda ini, Mario bergaya hidup mewah seperti seorang sultan. Dengan mengendarai Jeep Rubicon seharga miliaran rupiah, dia juga mengendarai Harley yang harganya ratusan juta. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MDS sebagai tersangka. MDS diduga telah melakukan penganiayaan hingga korbannya tak sadarkan diri. Penganiayaan terjadi tanggal 20 Februari 2023 di Komplek Perumahan Grand Permata Boulevard, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan terhadap mobil mewah yang digunakan tersangka, polisi menemukan bahwa mobil tersebut menggunakan nomor polisi palsu. Akhirnya dari kasus Mario yang menganiaya David, fokus netizen bergeser kepada bapaknya yang setelah diteliti mempunyai harta fantastis 56 miliar rupiah, sedangkan gajinya 81 juta rupiah per bulan. Gaya hidup Mario ini membuat sakit hati para netizen dan akhirnya mempertanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Udah, nggak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Iya ya. Maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Sebenarnya Presiden Jokowi juga selalu memperingatkan jajarannya, menteri-menterinya, kepolisian untuk hidup sederhana. Ada damai dan saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya tuh jahat sekali, anak tidak berdaya diinjak kepalanya, dipukul dan macam-macam. Itu jahat sekali. Kalau perlu bapaknya dipanggil juga, kok bisa punya anak kayak gini. Terakhir kan tadi diumumkan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa sang bapak juga sudah dicopot dari jabatannya, begitu itu sudah langkah yang paling tepat menurut Ya, itu hukum administrasi, bukan hukum pidana. Itu hukum administrasinya sudah betul. Cukup? Kalau untuk langkah auditnya Pak, ini kan akhirnya kan dibawa lagi di masalah audit keuangan. Ya, biar diaudit. Laporan tentang yang bersangkutan terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya. Sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Tapi banyak pejabat yang nggak punya empati, yang selalu mempertontonkan kemewahan,
Padahal semua itu didapat dari uang pajak rakyat. Apalagi kasus ini menyangkut pejabat kantor pajak. Sementara masyarakat yang dengan segala keterbatasannya, dengan kesulitan hidupnya, segala sesuatunya dikenakan pajak. Dari dulu memang seperti ini, tapi netizen sekarang sudah pada pinter. Mereka membandingkan dengan negara Cina, bagaimana cara mereka menghabisi para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kami sudah menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Saat itu kami telah menetapkan tersangka saudara MDS 20 tahun. Kemudian tadi malam berdasarkan pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, kemudian alat bukti, kemudian kami lakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi secara intensif dan berkesinambungan, dan semuanya harus berlandaskan pada SOP yang berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana. Maka kami mendapatkan sebuah fakta baru yang akhirnya mengarah pada saudara S alias SLR PL usia 19 tahun, warga Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, yang merupakan teman dari tersangka MDS atau tersangka sebelumnya, yang akhirnya kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kronologis yang dialami oleh tersangka SLR PL alias S ini adalah di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023, tersangka MDS mendapat informasi dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Setelah anak AG dikonfirmasi oleh tersangka MDS, akhirnya di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S. Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi. Kemudian tersangka S menjawab, gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, Den, ntar gua ngapain? Kemudian tersangka MDS menjawab, ntar lo videoin aja. Kemudian tersangka S bertanya, ya sudah, mana HP lo? Kemudian tersangka MDS menjawab, nih HP gua. Kemudian sesampainya di rumah temannya anak korban, saudara D, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, perannya apa? Tersangka MDS bilang, lu videoin aja, nih pakai HP gua. Kemudian tersangka MDS menyuruh anak korban, saudara D, itu push up 50 kali. Karena korban tidak kuat dan hanya sanggup 20 kali, korban disuruh sikap tobat oleh
tersangka MDS. Anak korban menyampaikan tidak bisa, akhirnya tersangka MDS meminta tersangka S untuk mencontohkan sikap tobat. Kemudian anak korban D ini juga tidak bisa, sehingga tersangka MDS menyuruh anak korban untuk mengambil posisi push up. Sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik tersangka MDS. Kemudian terjadi berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, kami putar video tersebut dan kami tanyakan kepada para saksi. Para saksi menyatakan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban D dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali, kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali, dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi push up. Saat itu tersangka S melakukan perekaman dengan menu video di handphone tersangka MDS. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, setelah itu ada orang tua temannya anak korban yang menolong korban dan akhirnya menghubungi satpam menghubungi petugas Polsek Pesanggerahan sehingga mengamankan 2 tersangka dan anak saksi AG, kemudian 2 orang tua temannya anak korban menolong anak korban membawa ke rumah sakit Medika Kebayoran Lama. Maka update perkembangannya adalah kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Teman-teman semua, sekarang saya berada di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Mayapada, mau nengok David, Ananda David, anak soleh, anak kuat yang sekarang masih terbaring lemah di ruang ICU, belum sadar, masih koma. Dan ini saya juga bareng dan menemani Jo dan Amel. Ya, kita masih menunggu keajaiban dan mukjizat dari Allah supaya David kuat dan bisa segera sadar kembali, sembuh kembali. Gimana Jo? Mau doanya supaya David diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita bisa segera melalui tahap kritis ini. Doanya ya. Kasus hukumnya gimana Jo? Sekarang ditangani siapa? LB Ansor. LB Ansor ya. Iya. Orang tuanya udah datang ke sini minta maaf ke kamu? Iya, kemarin hari Selasa dan semalam. Tapi ya saya sampaikan sama kita nggak butuh bantuan dia karena kita akan sembuhkan David sendiri, dan ya, kalau masih ada urusan lainnya nanti di pengadilan aja. Kita kawal terus ya kasusnya supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya, dan kita berdoa David secepatnya sembuh. Menurut berita perkembangan terakhir, David sekarang sudah dapat merespon suara dan sudah tidak kejang-kejang lagi. Kita doakan supaya David bisa segera mendapatkan kesembuhan, dipulihkan seperti semula.